Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianur FD Jasmine dari Prodi D4 jurusan Kebidanan tingkat 1A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang mengubah atau memproses dan menyerap sari makanan berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam sistem pencernaan terdapat beberapa struktur atau organ. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan minuman pada manusia atau hewan. Mulut berfungsi sebagai salah satu organ sistem pencernaan yang dapat menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengencap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terdapat beberapa organ. Yang pertama ada gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap rasa manis, pahit, asam, dan asin. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah dapat menghasilkan ludah atau air liur yang disebut juga dengan saliva. Yang keempat ada gusi. Gusi berfungsi untuk menutupi tulang rahang di dalam rongga mulut. Yang kelima ada langit-langit mulut atau palatum. Dan yang keenam ada uvula. Uvula merupakan jaringan lunak yang terdapat pada bagian atas tengah mulut. Struktur atau organ dalam sistem pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan disebut juga dengan esofagus. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan berbentuk seperti tabung dan terdapat otot. Fungsi utama kerongkongan ialah membawa makanan, cairan, dan air liur dari mulut menuju lambung. Di dalam kerongkongan terdapat beberapa bagian. Yang pertama bagian superior, yang sebagian besar terdiri dari otot rangka yang bekerja secara sadar dan dapat dikendalikan. Yang kedua bagian tengah, yang terdiri dari otot polos dan otot rangka. Dan yang ketiga bagian inferior yang terdiri dari otot polos yang bekerja tanpa kita sadari dan tidak dapat dikendalikan. Struktur atau organ sistem pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan suatu saluran yang dapat mengembang paling banyak, terutama di daerah epigister. Fungsi utama lambung ialah mencerna berbagai makanan. Di dalam lambung terdapat beberapa bagian. Yang pertama, fundus verticuli, corpus verticuli, antrum pylorus, curvatura minor, curvatura major, dan osteum cardiac. Struktur atau organ dalam sistem pencernaan yang keempat ialah usus halus. Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan utama yang terletak setelah lambung. Usus halus berbentuk seperti tabung sempit yang berbelok-belok dan memenuhi bagian perut bawah. Usus halus berfungsi untuk melakukan pencernaan secara kimiawi dan penyerapan makanan. Di dalam usus halus terdapat usus 12 jari yang berfungsi untuk memecahkan komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum yang berfungsi untuk melakukan penyerapan dan pencernaan berbagai komponen. Dan yang ketiga ada usus penyerap atau ileum yang berfungsi menyerap garam, vitamin K, dan komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Struktur atau organ sistem pencernaan yang kelima adalah usus besar. Usus besar adalah salah satu organ pencernaan yang berbentuk melingkar dan berhubungan dengan penyerapan air dan ekskresi pada manusia melalui anus. Fungsi dari usus besar ialah melakukan penyerapan garam dan air dari sisa makanan yang sebelumnya telah diproses di usus halus, menjaga keseimbangan cairan darah, dan melakukan pembuangan dari sisa makanan yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Di dalam usus besar terdapat beberapa bagian. Yang pertama cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid.
Struktur atau organ dalam sistem pencernaan yang keenam adalah rektum. Rektum ialah 10 cm terbawah dari usus besar yang dimulai dari kolon sigmoid dan berakhir pada seluruh anal yang 3 cm panjangnya. Saluran ini berakhir ke dalam anus yang dijaga oleh otot internal dan otot eksternal. Struktur rektum sama dengan struktur kolon, tetapi dinding berototnya lebih tebal dan membran mukosanya memuat lipatan-lipatan membujur yang disebut kulma Morgagni. Struktur atau organ sistem pencernaan yang terakhir ialah anus. Anus adalah pembukaan berupa lubang yang merupakan bagian terakhir dari rektum. Fungsi anus ialah sebagai tempat keluarnya feses atau kotoran. Di dalam anus terdapat beberapa bagian. Yang pertama, anal kanal atau analis kanal yang berfungsi sebagai penghubung antara rektum dengan bagian luar tubuh. Yang kedua ada rektum yang berfungsi sebagai penampung feses sementara. Yang ketiga ada sfinkter anal internal yang berfungsi mengatur pengeluaran feses saat buang air besar agar tidak kembali lagi ke anus. Yang keempat ada sfinkter anal eksternal yang berfungsi untuk membuka dan menutup analis kanal. Yang kelima ada pastinae lain yang berfungsi sebagai garis pembagi antara 2/3 atas dan 1/3 bawah. Dan yang terakhir ada kolon anal atau kolon Morgagni yang berfungsi sebagai garis pembatas dinding anus. Selanjutnya, keterkaitan sistem pencernaan dengan sistem reproduksi. Yang pertama pada nafsu makan. Selama ibu hamil pada trimester pertama sering terjadi perubahan nafsu makan akibat mual dan muntah. Gejala ini muncul pada kehamilan karena merupakan akibat dari saluran pencernaan dan peningkatan kadar hormon HCG. Selanjutnya, rasa tidak nyaman pada abdomen. Perubahan pada abdomen yang menimbulkan rasa tidak nyaman meliputi panggul berat atau tertekan, distensi, dan kram usus, serta kontraksi uterus. Terima kasih.